Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santan saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Rabu, Kamis, sampai Jumat ya. Tetap 3 hari ke depan, kalau tanggalnya tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Tentunya masih di bulan Juni 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, fakta inilah yang terungkap ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Selanjut ya, setelah zodiak Pisces, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Taurus, artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Taurus memasuki minggu kedua bulan Juni. Taurus asmara, ini kartu utama muncul petunjuk 9 pedang. Seseorang terbangun dari tidur ya. Ini sampingnya ada 9 pedang. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Pentacles. Ada satu keluarga saling berkumpul ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus tentang asmara ya. Dimana di sini memang masih banyak ini dari sahabat Taurus yang asmaranya lagi bergejolak gitu. Adanya problem, adanya konflik, saling memanah, sehingga apa? Sehingga terkadang membuat kalian itu kebingungan. Gitu. Apa-apa itu tidak tenang, selalu memikirkan ya masalah-masalah yang sedang menghantam di kehidupan kalian. Bahkan sampai apa ya? Bisa dikatakan saking beratnya masalah, ada juga yang mungkin kurang bisa nyenyak ya dalam tidur. Kira-kira seperti itu. Karena di sini katanya memang energi yang terberat di sini asmara ini buat sahabat Taurus ya. Jadi kalian banyak memikirkan tentang asmara, bagaimana bisa stabil, bagaimana bisa agar sesuai ekspektasi kalian, dan itu kebanyakan gagal. Nah, seperti itu ya. Cuman jangan khawatir ya, di kartu konflik muncul petunjuk 10 koin ya. Gitu loh. Ten of Pentacles, ada 10 koin. Artinya apa? Artinya di sini jangan khawatir. Bisa saja di minggu kedua ini yang sedang bermasalah, yang sedang berkonflik ini akan bisa kembali damai. Akan bisa
eee, kembali dingin lagi, tidak memanas. Cuman ini tergantung sahabat, Taurus ya, bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan. Jadi jangan takut ya, ketika kalian ada masalah, komunikasikan, selesaikan secara baik-baik. Jangan takut, biasanya kan banyak ini, ketika ada masalah untuk mengkomunikasikan, eee, sudah takut gitu loh. Entar nanti pasangannya nggak mau mendengar, nggak mau merespon. Nah, nanti kalau kalian takut seperti itu, ya nggak akan bisa selesai. Karena di sini kalian didukung sama mumpung kalian didukung sama 10 koin. Artinya tindakan yang akan kalian jalankan itu kelihatannya akan menemukan sebuah hasil ya. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan. Untuk pekerjaan ataupun karir ya. Di sini kartu utama muncul petunjuk 9 koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Magician. Ada Pak Tua sedang mengisi benda ke suatu mengisi energi ke suatu benda. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus tentang pekerjaan ataupun karir ya. Kelihatannya akan banyak pencapaian di sini di minggu kedua. Jadi yang merasa kesulitan, yang merasa kebingungan ini kelihatannya banyak yang akan mencapai target di sini. Mungkin usaha kalian dulu ataupun kemarin yang belum mendapatkan hasil yang sesuai impian kalian, katanya di bulan Juni ini memasuki minggu kedua, ini kelihatannya banyak yang terpecahkan, gitu loh. Artinya ya akan banyak keberuntungan, cuman waspada ya. Ini di dalam diri kalian ada magic, harap waspada. Sering saya mengatakan ada residual energi. Ketika energi positif ini lebih kuat, maka yang terjadi yaitu tadi yang seperti saya katakan, ya kejutan ataupun tanpa disangka, ada perubahan di situ, ada peningkatan di situ tentang karir dan pekerjaan kalian. Tetapi sebaliknya, ketika energi negatif ini lebih kuat, maka itu akan bisa menggagalkan semua. Seperti itu ya. Datangnya dari mana? Jelas dari orang toksik, orang yang nggak suka sama kalian, sehingga dia menembakkan energi negatif ataupun black magic. Nah, makanya kalian harus bisa menyikapi masalah sobat. Ketika masalah itu datang, terus kalian pikirkan sudah di luar logika ya, banyak keanehan, banyak ketidakwajaran. Nah, segera dibuka aura. Nah, gitu loh. Biar langkah ke depannya itu semakin bagus. Ketika kalian biarkan ya selamanya kalian akan kesulitan dan semuanya di berbagai faktor apapun juga ikut terpuruk. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita lihat untuk keuangan atau rezeki. Kartu utama muncul petunjuk Knight of Sword. Ada prajurit naik kuda membawa pedang ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Cup. Ini bagus ya, ada cup terisi air ya. Airnya sampai tumpah-tumpah di sini. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus tentang keuangan ataupun rezeki ya. Dimana kelihatannya banyak dari sahabat Taurus yang sedang memperjuangkan ini. Artinya apa? Artinya di sini mungkin secara keuangan ini belum bisa stabil dan kurang bisa bersahabat. Makanya terbaca sekali lagi, terbaca banyak dari sahabat Taurus ini yang sedang bekerja keras, usaha keras, artinya berjuang. Berjuang demi apa? Ya demi kestabilan, demi kelancaran rezeki, demi kelancaran pemasukan. Itu yang saya rasakan. Itu jadi adanya usaha, semangat kerja keras. Cuman di kartu Knight of Swords di sini disarankan apapun yang terjadi, kalian tidak boleh menyerah ya, apalagi stuck, apalagi mundur. Tetap aja. Nah, gitu loh. Nah, ketika kalian masih tetap semangat, ini tidak menutup kemungkinan loh ya, memasuki minggu kedua ini, di sini akan keberlimpahan gitu loh. Jadi kelihatannya eh, perjuangan kalian, usaha kalian tidak sia-sia, alias kalian akan mendapatkan hasil. Jadi usaha keras itu tidak mengkhianati hasil di sini. Seperti itu ya, karena dikonfirm sama Ace of Cup. Artinya ada keberhasilan di situ, ada pencapaian di situ. Ya, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerangan memasuki minggu kedua ya, bulan Juni.
fakta yang terungkap untuk asmara di sini 50-50. Bisa saja keberuntungan akan meliputi kalian, yang bermasalah akan bisa damai, akan bisa selesai. Dan yang 50% lagi katanya masih belum terselesaikan, artinya kalian masih dihantam sebuah problem, dan itu akan membuat kalian kesulitannya, akan membuat kalian setiap harinya itu mikir dan mikir. Seperti itu ya. Kenapa itu semua terjadi? Karena jelas ya, kali ini banyak dari sahabat Taurus yang tertembak di faktor asmara. Nah, ketika itu dibiarkan, sering saya mengatakan, ya, meskipun satu titik dibiarkan, ini akan berimbas gitu loh. Semuanya yang baik-baik, yang akan ada keberhasilan, ini akan terpending, bisa saja mental, karena ada dinding di situ. Nah, makanya dinetralkan, dibuka auranya, biar bagus ya langkah ke depannya. Seperti itu ya. Lanjut, kalau di pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi secara penerawangan, fakta yang terungkap di sini bisa dikatakan juga sama 50-50, ya, 50% 50%. Kenapa seperti itu? Jelas, apalagi di faktor pekerjaan kalian dikonfirmasi muncul kartu The Magician. Nah, makanya ini nyambung, gitu loh. Ketika aura kalian ini tertutup, ya maka keberhasilan itu bisa mental. Makanya di faktor pekerjaan ataupun karir di sini 50-50 sobat. Tuh, siapa yang auranya terbuka, yang masih bagus, ya akan didatangi sebuah kejutan-kejutan dan ada peningkatan nanti di minggu kedua. Tetapi ketika itu tertutup, ya aura kalian masih tertutup, ya jangan heran, jangan kaget kalau masih tetap adanya keterpurukan, susah bangkit, karena kalian sudah diingatkan bahwa ada residual energi. Nah, fungsinya untuk apa? Penetralan aura ini fungsinya ya biar energi positif kalian lebih meningkat, dan di situ adanya keberuntungan-keberuntungan. Seperti itu ya. Lanjut, kalau untuk di keuangan ataupun di rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini kelihatannya akan bagus ya. Kalau keuangan, ini siapa Taurus akan didatangi sebuah rezeki atau dari mana datangnya. Nah, tinggal kalian sendiri apakah nasib kalian beruntung ya. Makanya sering saya mengatakan ketika aura itu tertutup sobat, meskipun tidak tertembak di faktor keuangan ya. Lainnya misalkan kayak kalian ini kan di asmara. Nah, ketika itu dibiarkan bisa saja nanti berefek di keuangan meskipun di sini sinyalnya bagus. Nah, seperti itu ya. Cuman di sini tetap ya, dalam arti komunitas terbesar akan banyak diuntungkan. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini antara siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian ingin ada akurat, ya silakan konsul secara pribadi. Nah, lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Jika dinding penghalang itu hancur, maka otomatis aura kalian bisa terbuka. Jadi energi positif di dalam diri kalian ini bisa menarik sebuah keberkahan. Keberkahan itu kan luas sobat, bisa secara rezeki, kebaikan, kepositifan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kalau dibiarkan tertutup ya jelas mental, tercancel, tidak jadi sama kalian. Seperti itu ya. Nah, next ya, tetap pembacaan yang baik, ya, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Nah, bagaimana caranya nasib kita ingin berubah baik? Ya tetap ada 3 poin. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya. Tiga, perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Nah, ketika itu semua sudah kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika nasib kita ingin ada perubahan yang jauh lebih baik. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi, inti dari kesimpulan berita atau informasi yang sudah saya sampaikan, intinya percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi, sikapi,
tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sobat Taurus, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.